Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Hari ini kita lanjut lagi membahas tentang soal-soal suhu dan pemuaian tingkat SMP ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1. Suhu suatu zat menyatakan titik-titik. A. Jumlah molekul zat tidak sesuai, bukan itu. B. Tingkat kenaikan volume zat, bukan itu juga. C. Tingkat panas atau dinginnya suatu zat. Nah, ini jawaban yang tepat ya teman-teman. D. Kita cek tingkat pemuaian zat. Oh, tidak sesuai. Jawaban yang sesuai memang yang C. Nomor 2. Satuan internasional SI yang digunakan untuk suhu adalah Kelvin ya teman-teman. Harus paham ini, harus hafal. SI-nya suhu itu adalah Kelvin. Nomor 3. Suhu suatu zat diukur dengan titik-titik. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang sesuai adalah B ya. Termometer itu memang alat untuk mengukur suhu atau temperatur ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Nomor 4. Air panas dari suhu 20 derajat Celcius sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit sama dengan titik-titik. Teman-teman, yang ditanyakan di sini itu adalah perubahan suhu itu sama dengan berapa, tapi dalam satuan Fahrenheit. Teman-teman tidak boleh ini langsung dikurangi, selanjutnya dirubah menjadi Fahrenheit. Kalau dikurangi kan 80, dirubah ke Fahrenheit. Nanti tidak sesuai teman-teman. Jadi teman-teman harus merubah ini dalam Fahrenheit, ini dalam Fahrenheit, habis itu dikurangi. Kita cari T pertama 20 derajat Celcius, itu kita rubah menjadi Fahrenheit. Rumusnya itu adalah 9 dibagi 5 kalikan 20 ini, terus ditambah dengan 32. Kita hitung aja yuk teman-teman. Ini dicoret jadinya adalah 4 kali 9 itu sama dengan 36 ditambah 32 sama dengan 68 derajat Fahrenheit. Selanjutnya yang T kedua 100 derajat Celcius kita rubah menjadi Fahrenheit, sama rumusnya 9 dibagi 5 dikali dengan 100 terus ditambah 32. Kita bisa coret ini, jadinya adalah 20 kali 9 itu adalah 180, terus ditambah 32 sama dengan 212. Setelah itu baru delta T-nya kita hitung. Delta T itu adalah T terakhir dikurangi T pertama. Kita hitung aja yuk. 212 dikurangi 68. Setelah kita hitung, perubahan suhunya ini adalah 144 derajat Fahrenheit. Ini jawabannya ya teman-teman, nomor 4. Lanjut soal nomor 5. Pada saat kita berada dalam ruangan dengan suhu 50 derajat Fahrenheit, ini ya suhunya, tindakan yang sebaiknya kita lakukan adalah titik-titik. Ada opsinya A, B, C, D itu ya teman-teman. Nah, ini kita kurang familiar karena kita di Indonesia. Biasanya di Indonesia kita menggunakan Celcius, dan suhu ruangan yang nyaman ataupun tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas itu antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kita cek dulu nih karena ini Fahrenheit. Kita rubah ke Celcius, teman-teman. Celcius dari Fahrenheit rumusnya itu adalah 5 dibagi 9 kalikan dengan Fahrenheitnya itu sama dengan berapa, terus dikurangi 32. Ya, kayak gini ya teman-teman ya. Sama dengan 5/9. Ini kita masukkan dulu, berarti 50 dikurangi 32. Selanjutnya kita kurangkan dulu, berarti 5/9. 50 dikurangi 32 itu adalah 18 ya teman-teman ya. Dan kita bisa coret, dan ternyata ini sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, cukup dingin ini teman-teman ya. Berarti tindakan yang harus dilakukan apakah A, cukup mengenakan baju atau kaos yang tipis? Oh, tidak, kedinginan ya teman-teman. B, menghidupkan kipas angin, kedinginan lagi. C, mengenakan jaket atau baju hangat. Nah, ini yang sesuai. Ini jawabannya. D, cukup mengenakan kaos dalam. Ini juga tidak sesuai, kedinginan nanti. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Setiap zat akan memuai jika A, suhunya dinaikkan. Sepertinya ini jawabannya teman-teman. B, suhunya tetap. C, suhunya diturunkan. D, melepaskan kalor. Ya, memang jawabannya yang A ya. Kita lanjut soal nomor 7.
Berikut adalah penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali A. Pemasangan rel kereta api. Ya, ini benar teman-teman. Mempertimbangkan keadaan ketika memuai, dia harus dikasih regangan ya antara sambungan rel kereta api. Pemasangan kaca jendela, iya benar. C. Pelepasan tutup botol, maksudnya kalau tutup botolnya itu susah dibuka, kita bisa panaskan tutup botolnya sehingga agak memuai, sehingga bisa kita lepaskan tutup botol yang di drat itu ya, yang diputar ya teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Benda akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. Maka partikel-partikel penyusunnya titik-titik. A. Diam di posisi semula, kurang sesuai. B. Bergerak kemudian diam lagi, tidak sesuai. C. Bergerak semakin cepat dan jaraknya semakin berjauhan. Nah, ini memang sepertinya ya teman-teman, jawabannya yang C. D. Bergerak semakin lambat dan jaraknya semakin berdekatan, tidak sesuai. Jawaban yang sesuai memang yang C ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Nomor 9. Perhatikan gambar bimetal yang terbuat dari logam A dan B. Pernyataan yang tidak tepat dari gambar di atas adalah, teman-teman, di gambar ini menunjukkan logam A itu koefisien pemuaiannya besar, B itu lebih kecil. Jadi alfa A, logam yang hitam yang atas, itu koefisien pemuaiannya itu lebih besar daripada logam yang B. Begini ya, kita cek jawabannya. A. Koefisien pemuaian panjang logam A lebih kecil, tidak sesuai. A lebih besar ya. B. Koefisien muai panjang logam B lebih kecil dari logam A. Nah, ini sepertinya jawabannya. Kita cek lagi yang C. Bimetal akan melengkung ke arah logam B bila didinginkan. Tidak sesuai. Ini sudah melengkung ke arah B ketika dipanaskan ya. C tidak sesuai. D. Koefisien muai volume logam B lebih besar dari logam A. Tidak sesuai juga. Jawabannya memang yang B ya. Lanjut soal nomor 10. Pertambahan panjang suatu logam bergantung pada hal-hal di bawah ini. Kecuali kita punya rumus pemuaian delta L itu sama dengan L0, L pertamanya, dikalikan dengan koefisien muai panjang dikalikan perubahan suhu. 3 faktor ini yang mempengaruhi perubahan panjangnya. Jadi panjang awal ini sesuai. Bentuk logam, nah ini karena kecuali yang ini ya teman-teman. Pertanyaannya yang kecuali ya. C. Kenaikan suhu, ini benar juga. Jenis logam, iya, ini adalah mewakili alfa atau koefisien muai panjangnya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 11. Gambar berikut menunjukkan panjang beberapa sebelum dipanaskan dan sesudah dipanaskan. Ini maksudnya beberapa logam ya sepertinya teman-teman. Sebelum dan sesudah dipanaskan. Berdasarkan tabel pemuaian, KLMN adalah logam. Oke teman-teman, kita cek mana yang paling panjang. Yang paling panjang itu adalah M dulu. Ya, yang ini. Selanjutnya habis M terus K. Selanjutnya setelah K itu ada N. Setelah N baru yang terakhir adalah L. Nah, dari data di atas tersebut teman-teman bisa bandingkan dengan yang di tabel. Yang di tabel, koefisien pemuaian terbesar itu berarti yang paling cepat panjang. Jadi, yang paling cepat panjang itu adalah aluminium. Berarti ini adalah M. Selanjutnya, yang nomor 2 itu adalah K. Yang nomor 2 itu 1,9. Berarti ini adalah K. Setelah itu baru N. Dan selanjutnya yang terakhir adalah L. Nah, sekarang kita cek. Pertama adalah kuningan. Terus yang kedua itu L-nya itu adalah baja, kuningan, baja. Setelah itu adalah aluminium dan selanjutnya yang terakhir itu adalah besi. Oke, jawabannya yang C ya teman-teman ya. Nomor 11 sudah terjawab. Lanjut soal berikutnya. Nomor 12. Perhatikan gambar dan tabel berikut ini. Oke, kita cek. Nomor 12. Perhatikan gambar dan tabel berikut ini. Oke, silakan diperhatikan gambar dan juga tabelnya. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi percobaan dan data koefisien muai logam yang menunjukkan batang baja, tembaga, dan aluminium yang benar secara berurutan adalah. Oke teman-teman, pertama kita cek dulu tabel yang di bawah ini. Yang paling panjang itu adalah aluminium. Jadi ini yang paling panjang, nomor 1 lah ya panjangnya. Yang kedua itu adalah tembaga. Dan yang ketiga itu adalah baja.
Jadi yang paling panjang itu koefisien muainya paling besar, terus makin pendek, terus yang paling pendek adalah baja. Nah, teman-teman kita cek dari hasil percobaan di atas, yang paling panjang itu adalah R. Berarti ini adalah R. Selanjutnya kita lihat hasil percobaan yang di atas ini. Kita lihat sudutnya. Sudut yang paling besar itu adalah yang paling panjang. Sudut yang paling besar itu adalah R ya, teman-teman. Berarti yang di sini itu adalah R. Ya, aluminium yang paling besar koefisien muainya itu yang paling cepat panjang. Berikutnya yang nomor 2 panjangnya itu adalah P. Berarti di sini adalah logam P. Dan selanjutnya yang terakhir itu adalah Q. Ini yang paling pendek, Q baja ini. Nah, sekarang kita jawab. Yang menunjukkan batang baja, terus tembaga, terus aluminium. Baja itu adalah Q. Selanjutnya yang kedua adalah tembaga itu P. Q, P. Jadi jawabannya yang ini teman-teman ya. Q, P, dan R. Nomor 12 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13. Perhatikan tabel berikut. Oke, ada tabel benda 1, 2, 3, 4. Jika benda-benda tersebut dipanaskan pada suhu yang sama secara bersamaan, maka pertambahan panjang benda tersebut adalah, oke, teman-teman seperti soal sebelumnya, di sini koefisien muai yang paling besar berarti yang paling cepat panjang. Jadi teman-teman sudah urut seperti ini. Jadi teman-teman di tabel sudah kita bisa lihat ternyata ini sudah urut. Jadi yang paling cepat panjang itu adalah benda 1, terus selanjutnya benda 2, terus benda 3, yang terakhir adalah benda 4. Begitu ya urutan panjangnya. Sekarang kita cek. Jawaban yang A. Benda 2 lebih panjang dibandingkan benda 1. Salah, tidak sesuai ya. Yang paling panjang benda 1. Selanjutnya benda 4 lebih panjang dibandingkan benda 3. Salah juga. Ya. Nomor C, benda 4 lebih panjang dibandingkan benda 1. Ini juga salah. Sepertinya yang D jawabannya ya. Benda 1 lebih panjang dibandingkan benda 4. Oke, ini sesuai. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Oke, teman-teman silakan perhatikan. Pertanyaannya dulu saya baca. Pertanyaannya dulu saya baca dulu. Pertanyaannya dulu saya baca. Maka pernyataan yang tepat dari grafik itu adalah, oke teman-teman kita lihat, ini adalah peristiwa anomali air. Jadi keadaannya adalah ketika dia di 0 derajat Celcius terus dipanaskan, dia ternyata menyusut, bukan memuai. Nah, paling rendah di 4 derajat Celcius itu volumenya paling sedikit. Setelah 4 derajat Celcius, dia volumenya naik lagi. Nah, ini anomali air. Keadaan ketika di suhu 4 derajat Celcius, dia volumenya itu paling kecil. Air ya. Setelah itu, dia memuai lagi. Makanya si air ini tidak bisa digunakan sebagai termometer karena dia ada anomali ini keadaannya. Ketika 4 derajat Celcius malah volumenya dia paling sedikit ataupun paling kecil. Lanjut. Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan 1. Grafik itu menunjukkan anomali air sesuai. B. Grafik itu menunjukkan adanya paradoks zat cair. Ini kayaknya kurang jelas ya, ini pengecoh aja nih ya. Nomor 3. Grafik itu menunjukkan anomali air pada suhu 4 derajat Celcius sesuai. Dan nomor 4, grafik 2 menunjukkan anomali air pada suhu 4 derajat Celcius, massa jenisnya terbesar. Ini sesuai. Karena volumenya terkecil di suhu 4 derajat Celcius, makanya dia akan mendapat massa jenis yang terbesar di suhu 4 derajat Celcius. Kita lanjut soal berikutnya. Sebatang logam yang panjangnya 40 cm, berarti ini L0 teman-teman.
pada suhu 35 derajat Celcius dan koefisien muai panjang logam 0,00002 per derajat Celcius. Kita tulis di sini alfanya adalah 0,00002 per derajat Celcius. Ini adalah satuannya ya, per derajat Celcius. Dan delta T-nya, delta suhunya itu adalah 85 dikurangi 35. Setelah kita kurangi, itu dapatnya adalah 50 ya teman-teman ya, derajat Celcius. Maka pada suhu 85 derajat Celcius, panjang logam itu menjadi, yang ditanyakan adalah L1-nya sama dengan berapa teman-teman? Langkah pertama, kita cari delta L. Rumusnya adalah L 0 kalikan alfa kalikan perubahan suhu. Masukkan nilainya. L0-nya adalah 40 kali alfanya adalah 0,00002 dan delta T-nya adalah 50. Nah, selanjutnya kita bisa coret. Yang bisa dicoret, ini coret juga. Selanjutnya 4 kali 5 itu adalah 20 dikali 0,002. Kita bisa coret lagi. Dan 2 kali 2 itu adalah 4, berarti delta L-nya adalah 0,04, itu delta L. Yang ditanyakan adalah panjang logam di suhu 85, berarti L1-nya itu sama dengan L awalnya ditambah dengan perubahan panjangnya. Masukkan nilainya, L0-nya itu adalah 40, ditambah delta L-nya adalah 0,04. Dan setelah ditambahkan jawabannya adalah 40,04, satuannya adalah cm. Oke, itu nomor 15. Lanjut berikutnya nomor 16. Sebatang besi yang panjangnya 30 cm itu berarti L0 panjangnya adalah 30 cm pada suhu 30 derajat Celcius dan mengalami perubahan hingga panjangnya menjadi 30,06. Berarti itu adalah L1-nya 30,06, satuannya adalah cm. Jika dipanaskan hingga suhunya 87, berarti delta T-nya itu adalah T2 kurangi T1. T2-nya adalah 87, T1-nya adalah 37. Setelah dikurangi ini sama dengan 50 derajat Celcius. Itu delta T. Maka koefisien muai panjang baja itu adalah, yang ditanyakan adalah alfa sama dengan berapa. Kita punya rumus aslinya yang ini ya teman-teman ya, yang kanan atas ini. Nah, di sini kalau ditanyakan alfa berarti itu sama dengan delta L dibagi L0 dikali dengan delta T. Oh iya, kita belum mencari delta L. Delta L teman-teman itu sama dengan L1 dikurangi L0. Yang ini sama dengan 30,06 dikurangi 30, berarti sama dengan 0,06, satuannya cm. Nah, untuk mencari alfa kita perlu delta L yang barusan, itu adalah 0,06 dibagi L0-nya itu adalah 30. Selanjutnya delta T-nya itu adalah 50. Dan setelah itu kita coba kalikan. Ini sama dengan yang bawah ya, itu adalah 15, nolnya ada 2, tuh 2. Selanjutnya ini sama-sama kita bagi 3, berarti 0,02. Terus yang bawah dibagi 3 itu adalah 500. Selanjutnya ini sama-sama dibagi 5 ya teman-teman. Yang atas bagi 5, yang bawah dibagi 5, dan dapatnya adalah 0,004 dibagi 100. Selanjutnya ini kita bisa bagi jadi 0,00004. Itu jawabannya ya teman-teman. Ini ada 4 buah 0 yang di sebelum 4 ya. Dan jawaban yang sesuai itu adalah yang A ya teman-teman ya, 0,00004. Kita lanjut soal berikutnya. 17. Perhatikan tabel berikut. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Jika panjang benda awalnya sama dan benda-benda tersebut dipanaskan pada suhu yang sama secara bersamaan, maka pemuaian yang terbesar adalah, nah teman-teman, di soal-soal sebelumnya juga sudah dibahas. Di sini yang paling cepat panjang itu adalah koefisien yang paling besar. Itu berarti yang paling panjang pertama adalah kuningan. Yang kedua itu adalah si tembaga. Dan yang ketiga itu adalah baja. Yang keempat adalah kaca. Dan berarti jawabannya yang paling panjang itu adalah kuningan. Jawabannya yang A ya, nomor 17 teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya.
18. Kuningan panjang mula-mula 40 cm. Berarti ini adalah L0 dengan koefisien muai panjang 0,000019 per derajat Celcius. Dipanaskan dari suhu 30 sampai 90. Oke, kita tulis yang perlu ya. Delta T dulu itu adalah T2 dikurangi T1, berarti 90 dikurangi 30 ya, sama dengan 60 derajat Celcius. Selanjutnya kita bisa tulis ulang lagi, itu L0-nya adalah 40 cm. Terus kita punya alfanya itu adalah 0,000019. Yang ditanyakan itu adalah delta L sama dengan berapa. Kita punya rumus delta L itu sama dengan L0 kali alfa kali delta T. L0-nya itu adalah 40. Selanjutnya kali alfanya adalah 0,000019 dikalikan dengan delta T-nya itu adalah 90 kurangi 30 itu adalah 60. Oke, kita coret yang bisa kita coret. 1 buah 0 kecoret, 1 lagi 0 kecoret. Sekarang 6 kali 4 berarti itu sama dengan 24 dikali 0,0019. Setelah dikalikan ini hasilnya adalah sama dengan 0,0456, satuannya adalah cm. Oke, nomor 18 sudah terjawab. Kita lanjut soal berikutnya. 19. Koefisien muai panjang kuningan adalah 0,000019. Maka koefisien muai volume kuningan tersebut adalah, oke, yang ditanyakan adalah gamma. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Koefisien muai volume itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Dan ini berarti sama dengan 3 kali 0,000019. Dan setelah kita kalikan, ini dapatnya adalah 0,00057 per derajat Celcius. Itu adalah gamanya ataupun koefisien muai volume. Nomor 20. Sebatang tembaga pada suhu 30 derajat Celcius memiliki panjang 50. Berarti ini adalah T1. Terus ini adalah L0. Kita tulis L0-nya di sini dulu. Itu sama dengan 50 cm. Selanjutnya, koefisien muai panjangnya alfanya sama dengan 0,000017 per derajat Celcius. Maka panjang tembaga saat dipanaskan sampai suhu 70 derajat Celcius adalah, nah yang ditanyakan itu adalah L1 sama dengan berapa. Kita cari dulu delta T, teman-teman. Delta T itu adalah T2 kurangi T1. T2-nya itu adalah 70, T1-nya itu adalah 30. Sehingga delta T sama dengan 40 derajat Celcius. Selanjutnya lagi, karena yang ditanyakan L1, kita mulai dari delta L dulu, teman-teman. Delta L itu sama dengan L0 kalikan dengan alfa kalikan delta T. Masukkan nilainya. L0-nya itu adalah 50, kalikan alfanya adalah 0,000017. Selanjutnya dikalikan dengan delta T. Delta T-nya adalah 40. Oke, kita coret. 2 buah 0 kecoret. Oke, selanjutnya 5 kali 4 itu adalah 20 kali 0,0017. Coret 0-nya 1 buah juga. Setelah dikalikan, ini sama dengan 0,034, satuannya adalah cm. Oke, itu delta L. Yang ditanyakan adalah panjang tembaga pada saat dipanaskan sampai suhu 70. Berarti itu adalah L1. Dan L1-nya sama dengan L0 ditambah dengan delta L. Masukkan nilainya. L0-nya itu adalah 50. Terus ditambah delta L-nya adalah 0,034. Setelah ditambahkan, ini sama dengan 50,034, satuannya adalah cm. Oke, sudah selesai soal nomor 20. Sepertinya cukup untuk part yang ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal fisika yang lainnya. Thank you.